pernyataan-pernyataan Pak Menteri itu tidak lagi pada posisi sebagai seorang pemimpin yang melakukan, mengarahkan, membimbing dan mengguidance Kementerian Agama agar mendapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pak Menteri Agama gagal faham mengenai fungsi-fungsi agama dan fungsi-fungsi pendidikan. Bapak ini cocoknya menjadi Menteri Menko Polhukam ketimbang Menteri Agama. Kita tetap satu barisan, tetap satu komando. Jika mereka hanya mendemo atau tidak sepakat dengan pandangan ketua umum kita, itu tidak masalah karena kita menghargai perbedaan. Tapi faktanya mereka memfitnah, mencaci, melakukan pembunuhan karakter terhadap pimpinan kita. Sebagai pemuda Islam dan tentunya juga seluruh kaum muslimin, mendidih rasanya darah ketika mendengarkan ucapan Bapak Menteri yang menyamakan antara suara azan dengan gonggongan anjing. Bapak Yakut, ini adalah pelecehan dan juga penghinaan terhadap Islam serta nilai-nilai Pancasila. Bapak Yakut, kami umat Islam azan dengan pengeras suara bukan sehari dua hari di NKRI ini. Sudah puluhan tahun, Bapak Yakut, dalam ajaran kami agama Islam, yang tidak suka, yang benci dengan suara azan itu hanyalah setan. Ratusan umat Islam Lombok tolak kehadiran Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Aturan dan analogi yang dibuat Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas soal suara azan mendapatkan kecaman dari umat Islam di Pulau Seribu, Masjid Nusa Tenggara Barat. Ratusan umat Islam di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB melakukan aksi demonstrasi di Kanwil Kementerian Agama atau Kemenak NTB pada Rabu, 2 Maret 2022. Koordinator aksi TGH Mawardi mengatakan umat Islam tidak menerima pernyataan Menteri Agama yang mengibaratkan suara azan dengan gonggongan anjing. Untuk itu, massa mendesak agar Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas meminta maaf. Selain itu, massa aksi juga meminta Presiden Joko Widodo mendesak Menteri Agama yang biasa disapa Gus Yakut tersebut. Pernyataan Gus Yakut umat Islam tidak akan diterima. Kami hadir ke sini karena mempermasalahkan pernyataan Menteri Agama, jangan sampai ada aksi berlanjut-lanjut. Maka jangan ada statement membela, kata TGH Mawardi. Zuhairi, seorang massa aksi, meminta Menteri Agama ditindak secara hukum dan mendesak Presiden Jokowi untuk memecat Gus Yakut. Mereka menolak surat edaran Menteri Agama yang mengatur tentang pengeras suara masjid dan musola. Suara ngaji, lantunan ayat suci Al-Quran, bacaan sholawat, dan azan semua dilantunkan melalui toa masjid. Kami umat Islam NTB menolak secara tegas kehadiran Menteri Agama NTB, khususnya Pulau Lombok. Ormas yang membela Menteri Agama kami harapkan menjaga jalinan persaudaraan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada ratusan umat Islam NTB tersebut berjalan damai. Mereka diterima langsung kepada Kanwil Kemenak Provinsi NTB, Haji Saidi Abdad. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi NTB, Haji Saidi Abdad, mengatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat akan disampaikan ke pusat. Adanya tuntutan masa aksi Menteri Agama meminta maaf menurut Zaidi. Gus Yakut sangat terbuka dengan hal tersebut. Kemudian hal lain yang menyangkut masalah kebijakan yaitu tuntutan masa aksi yang meminta Menteri Agama dipecat merupakan hak prerogatif Presiden. Namun adapun aspirasi yang disampaikan masyarakat tetap akan disampaikan ke pusat. Tetap kita sampaikan pertemuan ini ke staf sus dan Pak Menteri. Saya pikir kita juga menghargai semua aspirasi dan tetap kita jaga kondusivitas NTB dan Indonesia. Jangan sampai umat Islam pecah harapnya. Emosi karena pertemuan untuk mendapatkan fatwa terkait pernyataan Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qaumas dibatalkan sepihak. Persaudaraan Alumni atau PA212 mengecam akan menggelar aksi besar-besaran di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ancaman itu akan dipenuhi jika tidak keluar fatwa atas banyaknya dugaan penistaan agama, termasuk yang diduga menjerat Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qaumas. KUH PAPA sendiri pada Selasa 1 Maret telah berusaha melaporkan Menak Yakut ke SPKT Barreskrim Mabes Polri. Namun laporannya ditolak karena pihak kepolisian meminta adanya fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernyataan Menak Yakut merupakan penodaan agama Islam. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen PA212 Novel Bamukmin usai pertemuannya.
dengan Wasekjen MUI Pusat dibatalkan sepihak pada hari ini Rabu siang. Seharusnya jam 14.00 siang hari ini kita diterima oleh Wasekjen, namun baru dibatalkan jam 12.50 waktu Indonesia Barat. Tentunya ini mepet banget, padahal belum lama ini, kurang lebih 2 bulan. Yang lalu kami P212 bersama sebagian dari KUHP APA bertandang mendadak ke MUI untuk mempermasalahkan yang sama, ujar Novel kepada kantor berita politik RMOL pada Rabu. Padahal pertemuan hari ini, kata Novel, pihaknya dari Dewan Tahfizi Nasional atau DTN, P212 dan Koalisi Ulama, Habaib dan pengacara anti penodaan agama atau KUHP APA ingin mengetahui hasil tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Salah satu hal tindak lanjut terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Menak Yakut yang membandingkan Soehar Hasan dengan anjing menggonggong. Namun kok mendadak sekali kami ditunda, padahal prosedur komunikasi kemarin kami jalani dengan baik. Kalau begini kami dikecewakan lagi, tegas Novel. Hingga saat ini, kata Novel, pihaknya masih beritikat baik menerima penundaan pertemuan para hari ini. Namun pihaknya menunggu di jadwal ulang. Jika tidak ada kabar atau itikat baik, jika MUI malah berpihak kepada Yakut, maka pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran. Maka kami akan adakan besar-besaran kepung MUI sampai keluar fatwa atau ketum MUI mundur karena Indonesia sudah menjadi darurat penistaan agama dan MUI jelas menjadi biang kerok kalau saat ini tidak bisa mengeluarkan fatwa, pungkas Novel dikutip dari rmol.id. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni atau P212 Novel Bamukmin. Ucapan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang diduga membandingkan suara azan dan gonggongan anjing akan berbuntut panjang. Novel mengatakan Gus Yakut bisa kena ancaman penjara maksimal 10 tahun karena ucapannya itu. Umat Islam akan turun lagi berjilid-jilid agar kasus Yakut bisa dijerat hukuman setimpal, kata Novel kepada Genpe.co pada Rabu. Novel lantas menyinggung soal pasal 156A serta Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 junto pasal 45 KUHP.